welcome back to our channel. Di video saya kali ini saya mau berbagi tentang bagaimana caranya saya memindahkan pasien saya dari kursi roda ke tempat tidur, sama seperti video saya sebelumnya, yaitu cara memindahkan pasien dari tempat tidur ke kursi roda. Nah, sekarang video saya ini saya akan menunjukkan kepada teman-teman semua bagaimana caranya saya memindahkan pasien saya dari kursi roda kembali ke tempat tidur. Nah, bagaimana caranya? Simak video saya sampai selesai. Terima kasih. Oke teman-teman, jadi pertama-tama seperti biasa kita harus mengatur posisi pasien dekat dengan jangkauan kita. Jadi pasiennya kita harus tarik agak ke depan atau kita harus angkat agak ke depan dari kursi roda. Terus kita mengatur posisi kita dan kita pastikan posisi kita sudah benar, baru kita bisa memindahkan pasien. Nah, untuk pasien tracheostomi kita harus berhati-hati ya dalam memindahkan pasien jika pasien tersebut menggunakan tracheostomi, karena ketika kita bersentuhan langsung dengan tracheostominya atau terkena tracheostominya, itu akan menyebabkan pasien bisa batuk. Jadi kita harus berhati-hati ya teman-teman. Oke, seperti ini ya jika kita memindahkan pasien dari kursi roda ke tempat tidur. Tidak ada perbedaan sih dengan ketika kita memindahkan pasien dari tempat tidur ke kursi roda. Nah, setelah kita memindahkan pasien dari kursi roda ke tempat tidur, seperti biasa kita harus mendiamkan atau menenangkan pasien dulu sebentar. Jangan langsung kita tidurin ke tempat tidur ya teman-teman. Jadi kita harus tenangkan pasien di tempat tidur dulu. Duduk dulu sebentar. Jika pasien kita lihat sudah tenang, baru kita mengangkat pasien ke atas tempat tidur atau menaikkan pasien ke tempat tidur. Nah, caranya seperti ini ya teman-teman. Jadi kita mengangkatnya dengan perlahan-lahan. Nah, setelah kita menaikkan pasien atau mengangkat pasien ke atas tempat tidur, yang kita lakukan adalah mengatur posisi nyaman pasien. Ya, kita mengatur posisi nyaman pasien agar pasien itu bisa tidur dengan aman dan nyaman. Jadi seperti ini ya teman-teman. Jadi setelah kita memindahkan pasien, kita harus mengatur posisi pasien senyaman mungkin. Kita harus memberikan posisi yang nyaman agar ketika pasien kita beristirahat, dia akan tidur atau beristirahat dengan nyaman ya teman-teman. Jadi seperti inilah teman-teman tugas kita sebagai perawat, baik perawat di rumah sakit, perawat home care, atau perawat di mana saja kita bekerja. Yang paling kita utamakan adalah keselamatan pasien. Jadi setelah kita sudah merasa pasien posisinya sudah nyaman, aman, kita tidak lupa menaikkan bedside railnya, lalu kita menaikkan kepala pasien kira-kira posisi semivolar ya, jadi 45 derajat ketinggian kepala pasien. Ya, seperti ini ya teman-teman. Nah, untuk pasien saya, karena pasien saya ini memiliki riwayat penyakit stroke, jadi kelemahan tubuh bagian kanan ya teman-teman, bagian kanan. Jadi ekstremitas atas bagian kanan atau tangan kanan itu sulit digerakkan. Jadi keinginan dari pasien sendiri seperti ini ya, harus diikat tangannya seperti ini agar tangannya tetap lurus. Karena ketika tangannya tidak diikat seperti ini, maka tangan itu dengan sendirinya menekuk ke
bagian dada. Jadi sebaiknya diikat seperti ini. Jadi ini dilakukan tanpa ada keterpaksaan ya, tapi ini atas kemauan dari keluarga maupun pasien itu sendiri. Jadi seperti ini ya teman-teman, cara kita merawat pasien, cara kita memindahkan pasien dari kursi roda ke tempat tidur. Jadi untuk memindahkan pasien baik dari kursi roda ke tempat tidur atau dari tempat tidur ke kursi roda, itu yang kita utamakan adalah keselamatan kita sebagai perawat dan keselamatan pasien itu sendiri ya teman-teman. Nah, seperti itu ya teman-teman, cara saya ketika saya memindahkan pasien saya dari kursi roda kembali ke tempat tidur. Semoga video saya kali ini bermanfaat buat teman-teman semua, dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih.